Pemirsa, Lingkaran Survei Indonesia baru saja merilis jika pasangan Jokowi Ma'ruf masih unggul di atas pasangan Prabowo Sandi, selisihnya sekitar 22%. Namun angka itu bisa saja berubah lantaran Pilpres berlangsung kurang lebih masih sekitar 5 bulan lagi. Lantas faktor apa saja yang memengaruhi pasangan Jokowi Ma'ruf maupun Prabowo Sandi, hingga langkah apa yang harus dilakukan kedua pasangan, serta bagaimana tanggapan tokoh masing-masing kubu terkait hasil survei itu? Kita akan analisa sejenak dengan data yang sudah disiapkan oleh rekan saya Eliza Hasan langsung dari Grand Studio yang akan menyampaikan selengkapnya buat Anda. Eliza, silakan. Baik, terima kasih Doni di Kaiser. Pemirsa, benar sekali, untuk kesekian kalinya pasangan Jokowi Ma'ruf masih memuncaki sejumlah lembaga survei. Namun pasangan Prabowo Sandi perlahan merangkak naik meski selisihnya masih jauh. Lantas seperti apa hasil survei LSI dan beberapa lembaga lain hingga tokoh masing-masing kubu terkait hasil survei ini? Kita lihat di sini. Kita mulai dari elektabilitas capres dan juga cawapres. Hasil survei ini diambil dari hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia. Capres dan juga cawapres dari survei yang dilakukan pada 10 hingga 19 November 2018, di mana pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebesar 53,2%, Prabowo Subianto Sandiaga Uno 31,2%, dan yang belum menentukan ada 15,6%. Selanjutnya, survei sebelumnya yang dilakukan pada 12 hingga 19 Agustus 2018 untuk elektabilitas pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebesar 52,2%, Prabowo Sandiaga Uno 29,5%, dan yang belum menentukan 18,3%. Kita lihat di sini juga di survei yang dilakukan pada 24 September hingga 5 Oktober. Joko Widodo Ma'ruf Amin 52,6% jika kita bandingkan dengan yang terupdate yaitu di 12 hingga 19 Agustus. Ini nampaknya masih belum bergerak, masih di 52,6%, sementara Prabowo Sandiaga Uno 32,7%, dan yang belum menentukan adalah 14,7%. Dan di survei sebelumnya yaitu survei SMRC yang dilakukan pada 7 hingga 24 September 2018, Joko Widodo Ma'ruf Amin 60,4%, Prabowo Subianto Sandiaga Uno 29,8%, dan yang belum menentukan 9,8%. Jika kita melihat ini, di mana Prabowo Subianto tadi dikatakan makin lama nampaknya agak ada peningkatan, merangkak naik. Di sini kita melihat sebenarnya apa dari koalisi Pilpres di 2019 ini. Dari kedua pasangan, baik Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto, ini Joko Widodo Ma'ruf Amin. Kita lihat di sini untuk pasangan ini, partai pendukungnya atau partai pengusungnya adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Hanura, PKB, dan P3. Sementara untuk partai pendukung adalah Perindo, PSI, PKPI. Dan nama koalisinya adalah Koalisi Indonesia Kerja. Sementara untuk pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, untuk partai pengusung adalah Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS, dan PAN. Sementara untuk partai pendukung adalah Partai Berkarya. Dan nama koalisi dari Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ini adalah Koalisi Indonesia Adil Makmur. Kita akan melihat langkah apa yang dilakukan oleh Capres dan Cawapres ini untuk memenangi Pilpres 2019. Ini adalah beberapa langkah yang dilakukan untuk memenangi Pilpres 2019, yaitu penguasaan suara pemilih di Pulau Jawa dan Sumatera berdasarkan
Pilpres 2014 suara pemilih di Pulau Jawa dan Sumatera itu sebanyak 78,5%. Dan yang kedua adalah penguasaan suara pemilih muda yang sekarang kita tahu adalah generasi Z atau generasi Z dan juga milenial. Dan ini di mana ceruk pemilih tersebut memiliki sumbangan suara sebesar 52% di Pilpres mendatang. Dan yang ketiga adalah penguasaan suara di pemilihan atau di pemilih Muslim. Saat ini umat Muslim memiliki suara sebesar 87,6% di Indonesia. Lalu apa tanggapan dari para tokoh dari kedua kubu ini? Ya, kita lihat dari Ketua Tim Kampanye Nasional atau Ketua Tim dari Jokowi Dodo dan Ma'ruf Amin mengatakan bahwa saya rasa ini masih lama atau saya rasa ini masih 5 bulan ke depan. Kalau namanya research kan naik turun itu biasa. Sama seperti harga sembako juga naik turun, hal yang biasa. Selanjutnya dari Joko Santoso, Ketua Badan Pemenangan Nasional mengatakan, ya kan kita bilang ini sudah semakin dekat, maka kita harus bekerja paling enggak 2 kali lipat lah. Yang penting kalau kita masih dibilang kalah, ya kita harus bekerja lebih keras lagi. Ya, itu adalah beberapa data yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Anda, Doni di Kaiser di studio. Baik Elisa, terima kasih atas datanya dan kita lanjutkan perbincangan kita pemirsa. Ini kalau bicara angka selisih, saya jadi ingat ya Mas Ikram, istri saya itu selisih kecil saja. Kalau belanja di pasar itu dibela mati-matian. Apalagi dalam Pilpres. Menurut Anda, apa yang bisa memengaruhi perubahan signifikan dari angka kedua kubu ini kira-kira dalam waktu yang sangat singkat ke depan? Ya, Bang Doni, kalau saya bilang di awal bahwa ada banyak faktor independen yang mempengaruhi ya, eskalasi dukungan ataupun penurunan ya. Memang kalau kita lihat ada yang bentuknya sentimen ya, sentimen primordial, sentimen agama yang kalau kita lihat masih laku itu. Masih laku, tidak luput. Nah, namun mereka juga memikirkan bahwa hakikat dari politik kan juga kesejahteraan publik ya. Akhirnya kesejahteraan itu implikasinya pasti ke ekonomi. Ekonomi juga jadi sorotan. Hanya saja memang kalau kita lihat ekonomi yang hanya sebatas gimmick itu harus berpindah ke yang substantif ya. Misalnya kalau kita lihat perang data ya, misalnya perang data antara kedua kubu, misalnya kayak Prabowo ngomong tentang rasio gini 0,45 misalnya, rupanya berbeda dengan data BPS. Ada perang data, masing-masing satu datanya basisnya kualitatif ya, kasuistik, yang satu basisnya data publik ya. Misalnya kayak rasio lahan dan segala macam ya. Begitu juga yang digoreng misalnya tidak akan import misalnya. Ini kan paradigma yang menurut saya nggak substantif ya, karena hal itu pasti dilakukan ya. Hal itu pasti terjadi seperti fenomena import. Kasih masukan dong ke keduanya ini kan, tanpa harus jadi partisipan partai. Ada kelompok misalnya yang saya lihat yang mengeksploitasi sentimen itu ya dengan dari timnya Bang Nizar. Dengan data kualitatif ya. Iya, tidak dilarang kan? Nggak apa-apa. Yang penting sumbernya jelas dengan gitu data kan? kasuistik bahwa di sini kelompok ini di kelompok kecil misalnya, kemudian mengeneralisir kelompok yang lebih besar. Di satu sisi memang responnya juga harus lebih wise ya. Misalnya jangan dengan merespon dengan gimmick juga, politik ketakutan, politik genderuwo dan segala macam. Kalau saya memang dari fakta ini bahwa ekonomi memang jadi concern, namun cara menyampaikan, mendeliver ke publik harus substantif ya. Berbasis data itu juga perlu sebagai, ini saya saran kepada kedua paslon ini kan gratis, saran gratis ya. Bahwa karena kalau kita lihat gini Mas, misalnya sebelumnya kalau kita lihat waktu Pak Jokowi mengambil Pak Ma'ruf Amin itu kan ada efek kejut ya, bahwa kelompok minoritas, kelompok terpelajar, kelompok non-muslim dan sebagainya itu cenderung ke Pak Prabowo. Saat itu harapan mereka adalah bahwa akan ada isu-isu konkret yang tidak melulu mengeksploitasi isu identitas. Namun ketika kemarin Bang ada istimewa ulama, kelompok itu balik kandang lagi ya. Karena mereka tunggu adalah alternatif program, alternatif
kebijakan, kemudian menawarkan perubahan. Nah, artinya kalau kita lihat dari ini dengan Pak Jokowi cenderung stagnan kan, kemudian tapi selisihnya masih 20%. Begitu juga Pak Prabowo, artinya publik masih menunggu untuk diyakinkan sejauh mana program-program itu baik bagi mereka dan menuntut mereka untuk memilih ya. Tentunya kalau memilih Pak Jokowi akan memperlebar dukungan. Kalau mendukung Pak Prabowo tentu akan mendekatkan itu ya antara selisih Pak Jokowi. Kan ada 15,6% yang belum menentukan pilihan. Sebenarnya kalau dihajar semua angka ini masuk ke Bang Nizar juga masih belum cukup gitu kan. Kecuali kalau Pak Jokowi angkanya dicuri gitu kan. Nah, artinya sekarang begini, dari kedua pihak ini harus mulai fokus bagaimana ke tadi yang Jawa, Sumatera sama milenial gitu kan. Tapi Anda berdua akan saya beri kesempatan di segmen berikut ya. Kita rehat dulu gitu. Biar katanya istilah dulu ada apa? Ngeri-ngeri sedap lah katanya ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, Prime Time Talk segera kembali sesaat lagi.